Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat maghrib secara berjemaah, dan insya Allah akan dilanjutkan salat isya secara berjemaah pula di masjid yang mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombera, Makassar. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, dan kita semua yang berada di dalam masjid yang mubarak ini. Sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Bapak guru, hadirin dan anak-anakku yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pengajian kita Tafsir Al-Jalalain Surah Al-Baqarah ayat 31. Sebelumnya kita baca doa bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, baik, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik, saya Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik, saya akan lanjutkan pengajian kita ayat 31 surah Al-Baqarah, tetapi sebelumnya adanya ayat 30 dan ayat sesudahnya yaitu 32. Di surah Al-Baqarah ayat 30 Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikah, wa idz, dan ingatlah, ya. Qala rabbuka, wa idz, dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, lil malaikati, kepada para malaikat. Ya, kalau satu itu malak, kalau banyak malaikat. Inni ja'ilun, ya, sesungguhnya saya, fil ja'ilun, menjadikan atau membuat, fil ardi, di atas bumi ini, khalifah. Khalifah yaitu pemimpin. Khalifah ini bisa sebagai wakil Allah di atas bumi untuk memakmurkan. Bisa juga yang datang sesudahnya, umpamanya Khalifatu Abi Bakar,
Khalifatur Rasul, pemimpin yang datang sesudah Rasul. Khalifatu Rasulillah, Khalifah Rasul dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa berarti yang datang kemudian. Ada lawan katanya itu salafi, khalafi, salafi. Kalau salafi itu yang datang lebih dahulu. Jadi ulama salafi itu ulama dahulu. Khalafi ulama yang datang kemudian. Jadi khalifah itu adalah pemimpin. Kalau mereka berkata, yaitu para malaikat, ataj'alu fiha, apakah kamu akan membuat fiha, di atas bumi ini, may yufsidu fiha, orang yang berbuat kerusakan di atas bumi ini, yaitu berupa maksiat, pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan aturan-aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yasfikud dima, dan bertumpah darah, saling bunuh-membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami, kata malaikat, mensucikan kamu, mensucikan dengan mengucapkan subhanallah, maha suci engkau. Bihamdik, ya, dengan memuji kamu, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi kamu. Wa nuqaddisu lak, ya, dan kami mensucikan kamu dari semua kekurangan, semua keburukan, semua kejelekan. Kamu suci dari semua itu. Wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Karena malaikat ini membantah, ya, tidak mau kalau Allah itu membuat khalifah di atas bumi, yaitu Adam alaihissalam, maka Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Karena yang ditahu malaikat itu hanya keburukan para manusia yang akan diciptakan oleh Allah di atas bumi ini, berupa pelanggaran-pelanggaran dan pertumpahan darah. Dan dia tidak ketahui bahwa di antara manusia itu ada sebaliknya, orang yang baik, orang yang beriman, orang yang muslim, saleh, bertakwa dan seterusnya. Itu yang tidak ditahu oleh malaikat ini, a'lamu ma la ta'lamun. Setelah Nabi Adam diciptakan, ya, maka Allah berfirman kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, 'allama ini artinya mengajarkan, mengajar, ya, seperti tadi dikemukakan oleh santri kita berupa hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi allama ini dari kata alima, ya. Ain, lam, dan mim. Alima itu artinya mengetahui. Alima ya'lamu ilmun, ilman, ya, mengetahui. Ilmu artinya pengetahuan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan.
kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, itu dari kata alima ya'lamu ilman. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama mereka yang tahu dan mereka yang tidak tahu? Nah, ini untuk membedakan bahwa tidak sama. Orang yang tahu itu orang yang baik, ya. Sementara orang yang tidak tahu itu artinya tidak baik. Wa may yuridillahu bihi khairan, siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memahamkan dia, memberi pengetahuan kepadanya pengetahuan agama. Jadi itu dari kata alima ya'lamu ilman. Jadi alima itu kalau ditambah tasydid di tengahnya, itu mengajar. Allama yu'allimu ta'lim. Ya, kalau ta'lim itu pengajaran. Kalau ditambah alif, alima ditambah alif di depannya, a'lama yu'limu i'lam, artinya memberitahu. I'lam pemberitahuan. Jadi itu a'lama yu'limu ta'lim, allama yu'allimu ta'lim, a'lama yu'allimu i'lam, alima ya'lamu ilman. Jadi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan asma. Asma ini artinya jamak dari ismun. Ya, ismun itu bisa berarti dua, ya. Ismun dalam bahasa artinya nama. Ya. Walillahil asmaul husna. Dan Allah itu mempunyai nama-nama yang baik. Jadi al-asma itu jamak dari ismun. Ismun satu nama, ismani dua nama, asmaun beberapa nama. Kalau dikasih alif dan lam, alif, lam dan lam, dari asma menjadi al-asma. Ya, nama-nama itu, nama-nama yang jelas, nama-nama yang khusus diajarkan kepada Adam alaihissalam. Nah, itu asma, ismun. Kalau menurut istilah itu, kalau dalam ilmu nahwu, isim itu artinya kata benda. Nah, karena dalam bahasa Arab itu ada 3 macam kata. Ada ismun, kata benda, ada fi'lun, kata kerja, ada harfun, kata bantu atau kata depan. Jadi ismun, fi'lun, dan harfun. Kalau ismun menurut bahasa itu nama. Jadi Allah mengajarkan nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Jadi yang diajar ini adalah Adam. Ya. Jadi yang maf'ul bihnya itu adalah Adam, karena di situ mansub berbaris fathah, wa 'allama Adama al asma'a. Nah, fa'ilnya di situ adalah Allah yang mengajar. Yang mengajar itu adalah Allah. Allah mengajarkan nama-nama. Kullaha, ya, kullaha semuanya. Hanya ini kembali kepada al-asma, ya, nama-nama, semua nama-nama. Jadi ha itu domir, ya, kata ganti. Kata ganti muannas, mufrad muannas, tunggal perempuan. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada mufrad, musanna, jama'. Ya, mufrad itu tunggal, musanna 2, jama' ya banyak. Kemudian ada muannas, ada muzakkar. Ya, muannas itu perempuan, muzakkar laki-laki. Jadi ha ini mufrad 1,
muannas perempuan. Tapi kalau dia kata benda tidak berakal, ya, maka setiap jamak itu menjadi muannas muzakkar. Ya, umpamanya asma itu kata benda tidak berakal. Kalau kata benda berakal, nah itu tetap jamak. Ya hum, umpamanya muslimun. Nah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama. Nah, semua nama-nama ini baik nama benda yang hidup dan yang mati. Ya. Jadi ada kata benda hidup dan yang mati. Nah, nama benda yang hidup seperti ya manusia dan jin, malaikat, ya itu yang hidup, yang berakal. Tetapi ada juga benda yang hidup tapi tidak berakal, ya, seperti hewan, juga tumbuh-tumbuhan. Ya, ada tidak berakal tapi bergerak. Ya, ada juga tidak berakal tapi tidak bergerak. Ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau hewan itu tidak berakal tapi bergerak, berpindah tempat. Ini Allah ajarkan semua itu. Wa 'allama, dan ada benda-benda yang mati, yang tidak hidup. Ya, selain yang disebut tadi itu adalah benda-benda mati. Ini Allah ajarkan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Summa, kemudian ya aradahum, lalu Allah memperlihatkan atau menyajikan ya, kepada hum, malaikat. Jadi hum itu domir, kata benda berbentuk kata ganti, ya, kata ganti dari pada malaikat, ya, mereka. Maka Allah memperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah mengajarkan nama-nama kepada para malaikat. Wa aradahum 'alal malaikah. Artinya supaya tadi kamu membantah, sekarang saya mau tahu apakah kamu lebih tahu atau tidak. Nah, ini untuk kalau dalam bahasa Bugisnya itu mempacida, ya, cidako, ya. Artinya kamu itu membantah tanpa alasan. Maka saya minta coba kamu sebutkan nama-nama tersebut. Ternyata mereka tidak bisa. Wa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni. Ya. Maka Allah mengatakan ambiuni akhbiruni, ya, beritahukan saya, kabarkan saya. Ambiuni itu untuk mempecida istilahnya. Ambiuni bi asma'i haula, nama-nama yang saya telah tersebut tadi. Jadi haula itu dari kata haza, hazani, haula. Haza ini satu, hazani ini dua, haula ini banyak, ya, banyak. Jadi asma itu banyak, nama-nama ini bi asma'i haula, semua nama-nama ini. Ambiuni bi asma' haula in kuntum shadiqin. Kalau memang, ya, kalau kuntum kalian, ya, dari kata kana itu dia. Kalau kuntum kalian, ya, jadi itu kalau dalam tasrif lugawi, ya, tasrif bahasa, kana, kanu, kanat, kanata,
kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kuntunna kuntu kunna. Ya. Nah, ini saya pernah belajar bahasa Arab di Saudi Arabia, itu di King Saud University. Itu ada Ma'hadul Lughah, lembaga bahasa ya. Itu mahasiswanya dari seluruh dunia. Ya, ada dari Pakistan, ada dari Korea, dari Cina, dari Filipina, dari Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Nah, itu bermacam-macam bahasa. Nah, tapi mereka diajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, bahasa sehari-hari. Ketika orang Pakistan itu disuruh merubah dari kana dia kemudian menjadi saya, ya, kana menjadi kuntu. Ya, ini orang Pakistan selalu menambah huruf L di belakangnya. Ya, huruf L kalau berbicara itu karena kebiasaan. Jadi dia bilang kana, coba kamu roba menjadi ana. Nah, dia bilang kuntul. Ya. Sehingga orang Indonesia ketawa. Nah, orang Indonesia ketawa karena artinya jelek dalam bahasa Indonesia. Tapi karena mereka tidak mengerti, ya mereka diam-diam saja. Kemudian juga orang Cina. Orang Cina itu bertanya, kenapa kalau ila kepada laki-laki ila aina anta? Kemudian kalau perempuan kenapa anti aina tetap tidak berubah mengikuti anti? Kalau laki-laki ila aina anta, kemana kamu pergi? Kalau perempuan kenapa tidak dikatakan ila aini? Ya, ila aini anti, supaya sama-sama i di belakangnya. Nah, ini karena kebiasaan dalam bahasa mereka, sehingga dia tidak tahu bahwa aina itu mabniun, ya, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, ini hanya sekadar info supaya kita tahu. In kuntum sadikin, kalau kamu benar-benar tahu. Nah, ini perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita harus menyadari bahwa apa yang diajarkan kita, ya, berupa ilmu pengetahuan itu tidak seberapa, hanya sedikit sekali. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tidak boleh merasa hebat dengan ilmu. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi orang yang bertambah ilmunya itu bertambah tawaduknya sebenarnya, ya. Bertambah kerendahan hatinya. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan, kullama zadani ilmun zadani jahlun fil fahmi. Setiap bertambah ilmuku, maka bertambah pula kebodohanku dalam pemahaman. Ya, jadi orang yang makin belajar itu dia merasa makin berkurang, ya. Seperti orang yang mencari harta, tambah banyak hartanya makin merasa berkurang, ya. Kullama zadani malun, kata orang Arab, zadani fakrun fil mal. Setiap bertambah hartaku, maka bertambah pula kebutuhanku dalam harta. Ya, orang makin kaya itu makin merasa kurang, makin banyak kebutuhan. Seperti orang yang koruptor itu, tambah banyak hartanya, tambah tamak kepada harta. Ya. Kullama zadani
ta'atun zadani imanun. Ya, setiap bertambah ketaatanku, bertambah pula keimananku. Nah, jadi ketaatan itu menjadikan iman bertambah. Karena dalam definisi iman itu al-imadu yazidu wa yanqus. Ya. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi setiap orang bertambah ketaatannya, bertambah pula keimanannya. Dan setiap orang bertambah kemaksiatannya, makin berkurang keimanannya. Karena iman itu tidak cukup dalam hati, ya. Dia harus dilengkapi dengan dua syarat lainnya. Ya, seperti di dalam definisi al-iman itu at-tasdiqu bil qalbi. Ya, artinya membenarkan dengan hati, ya, wal qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lidah, dengan ucapan umpamanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wal amalu bil arkan, yang membuktikan dengan perbuatan, ya harus dilengkapi dengan amal, ya. Maka tidak cukup iman tanpa amal, ya. Di dalam hadis dikatakan, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, itu iman, ya. Barang siapa yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah dengan keyakinan, itu iman dalam hati. Lalu diucapkan dengan lisan, saya bersumpah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, terus Nabi melanjutkan illa man aba, ya, kecuali yang tidak mau, ya, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah tetapi tidak mau masuk surga, ya, tidak mau. Nah, maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Nah, siapa yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, maka dialah yang mau masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak mau taat padaku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi sini semua orang yang mau masuk surga karena mau taat, ya. Karena ada ulama mengatakan, tidak mungkin dengan ucapan la ilaha illallah itu masuk surga, itu angan-angan, tidak. Nah, ini membantah sabda Rasul, karena dia tidak lanjutkan hadis berikutnya, ya, bahwa ada kalimat berikutnya yaitu ketaatan. Nah, ini ayat 30 surah Al-Baqarah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya. Kemudian ayat berikutnya di sini dikatakan qalu subhanak, ya, malaikat berkata, ya, setelah ditanya oleh Allah, coba kamu kemukakan nama-nama tersebut kalau kamu memang orang yang betul-betul benar, ya. Maka malaikat menjawab, qalu subhanak, artinya maha suci engkau, ya, maha suci dari keburukan, ya, dari kekurangan. Makanya kalau kita ada perasaan was-was, perasaan tidak baik kepada Allah subhanak,
ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nuqaddisu lak ya. Nah, itu malaikat mensucikan Allah bahwa mereka telah berbuat ingkar sehingga mengaku bahwa Allah itu maha suci. Subhanaka la ilma lana, kami tidak punya ilmu ya kecuali apa yang kamu ajarkan. Jadi apa yang diajarkan oleh Allah, itulah yang mereka punya. Apa yang tidak diajarkan, itu yang mereka tidak punya ya. Makanya malaikat mengatakan subhanak ya, maha suci engkau, la ilma lana, kami tidak punya ilmu, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kamu ajarkan. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, saya kira ini waktu sangat sempit, maka saya cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan ada waktu pekan depan kita lanjutkan ya tafsir Al-Jalalain. Baik, kita akhiri dengan sama-sama baca doa. Subhanakallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ikuti saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.